belajar batik, belajar gamelan dan lain sebagainya. Belajar seni dan budaya lah. Khususnya Jawa. Jawonan. Enggak juga. Nusantara. Semua daerah ada. Batak berarti ada. Ada. Lengkap loh. Komplit. Semacam sanggar dan Yo, komunitas nggon cangkruk, nggon belajar. Tapi nggak formal. Tapi tidak formal. Baju bebas berarti. Ya seolah-olah formal itu cuma klambi ya. Formal itu Seragam. Sak menika niki wayahe ngunjuk. Mana. Kalih muntal gitu. Tiang pundi, Mas? Kalau tiang tiup. Belajar aksara Jawa ini kan mungkin males tuh Mas. Ya. Belajar sekian lama hanya cuma untuk ngapal kuwi tok. Nah. Jadi kita bisa nggak kita bikin kelas aksara ekspres Ekspres dalam kita 3 jam, sing penting iso nulis, iso moco, ngerti pakem. mlaku-mlaku ning pasar Cikini. Asik. Aja lali tuku sereh. Asik. Iki wis ana Mas Anda mbek Mbak Ren. Sing duwe omah welang. Pemain bro. Masuk gak segede. Iya. Mana balasannya? Aduh, gak ada persiapan nih. Aduh. Ngombe wedang karo gorengan. Asik. Lungguh-lungguh arep omah. Iya. Ayo belajar, ayo sinau budaya Jawa. Ben aja ilang Jawane. Maca. Layak. Masa Mbak Reno kene. Sore-sore ngrungokno gamelan. Suarane alus nyentuh kalbu. Ayo sinau tari Jawa bareng aku. Ben tambah luwes gerakanmu. Mas Anda Mbak Reni. Selamat datang Sugeng Rawuh. Terima kasih sudah diundang. Matur nuwun sudah Tak diundang. sambut besok kromo. Matur suwun sampun pinarak dateng gubuk wanita. Nyuwun sewu omahe mawut. Derek dadi. Sik remuk. Nggih. Nah, Mas Anda Mbak Reni ini sing duwe omah wulang reh. Nah, mungkin kanca-kanca kawanen iki pengen Jawa. apa to sakjane wulang reh niku? Omah ulang reh ini nopo? Monggo Bu. Omah Wulang Reh. Jadi Omah Wulang Reh itu tempat belajar. Kalau di Jakarta mungkin ya, kamennya disebut dengan sanggar. Jadi sebenarnya tempat ngawruh ilmu, ngaso ilmu, tempat belajar menimba ilmu non formal, jadi sembari cangkruan yang tidak formal-formal amat. Belajar menari, belajar aksara, belajar batik, belajar gamelan dan lain sebagainya. Belajar seni dan budaya lah. Khususnya Jawa. Jawonan. Enggak juga. Nusantara. Semua daerah ada. Batak berarti ada. Ono rumangsanya. Timur. Timur ada. Ono. Dayak ada. Ada kelas tari. Lengkap loh. Komplit. Total sing belajar ada ono piro? 520. Ya, saat ini kurang lebih 500 plus. Beyo. Siswa-siswi tapi lebih banyak perempuan. Tapi ngapunten tadi kok ada yang dari Timor Leste, emang budaya Timor Leste ada juga? Ada kita tarian-tarian tentang Timor Leste, tapi banyak teman-teman cangkruk itu juga perantau-perantau yang ngumpul di Wulang Reh. Karena Wulang Reh akhirnya jadi komunitas, Mas. Jadi semua Isine Timor Leste yo ono Mas. Isinya apa? Raul Lemos tetep Raul Lemos. Hanya wong Jawonan apa iso? Oh campur. Makanya ada gengin namanya Mandailing Boys. Soalnya 5 wong harahap kabeh. Maksudnya? Ya jadi yang nongkrong di situ, nama belakangnya harahap tapi baru kenal di situ. Bikinlah akhirnya geng namanya Mandailing Boys. Mandailing Boys. Mandailing Boys. Tapi dodol sate. Lah, kuwi.
Tadi ini menjudo. Sate Ponorogo. Ya Allah. Iya, dadi Mandailing Boys dodol sate Ponorogo. Kataan warung. Loh. Tapi Bener. mau beli apa, Bang? Iya. Loh, Kok wedi. Wedi. Sebenarnya diajari masak pisan. Loh, ono masak. Karena kan warung ya akeh ning Wulangreng. Tadi ada warungnya juga di Wulangreng. Semacam sanggar dari Iya, warung. komunitas nggon cangkruk, nggon belajar. Tapi nggak formal. Tapi tidak formal. Baju bebas berarti. Ya seolah-olah formal itu cuma klambi ya. Formal itu Seragam. Lo pengadasi. Baju bebas. Jadi kalau yang nari itu rata-rata pada berkebaya. Ya. Jadi pakai kebaya, pakai kain, batikan gitu kan, batik gitu. Jadi memang Wulangreng itu sekarang kuatnya di komunitas. Jadi tidak hanya tempat belajar, sanggar tari, tapi komunitasnya juga terbentuk. Karena yang datang dan yang nongkrong itu tidak hanya belajar nari aja, tapi yo mek dolanan game sambil cangkruk boleh datang ke Wulangreng. Wes termasuk berarti nge-game termasuk Mandailing Boys. Mandailing Boys. 7 tahun nge-game. 7 tahun ora melu apa-apa, tapi nang Setiap hari nang Wulangreng, cangkruk no. Sampai wong-wong Wulangreng mbak nari sampai kenal. Arek iku padahal mek dolanan game nang Wulangreng. Kita curiganya nggak punya teman sih sebenarnya. Tapi nggak menyapa siapapun, nggak nyapa. Menyapa. Sampai semuanya akhirnya Kenal. kenal. sampai kenal loh. Sampai kenal. 7 tahun yang gue dulu. Sopo gitu 7 tahun. Lah kuwi bener. Tapi jenengan nih asal pundi, Mas? Nah. Pak Ajeng. Saya Ungaran, jadi Kabupaten Semarang. Semarang. Daerah tingkat 4. Kabupaten Semarang. Aku Malang, Mas. Sande Malang. Asli Malang. Arengalang. Arengalang. Boso Walian. Apa? Coba Pecinta bahasa sop Walian. goreng. Orang ku daerahmu. Kan aku terpapar, daerahku terpapar. Terpapar ya. Terpapar. Tapi kok sore sampean tahu pecah? Gini lagi. Gendeng. Kamu biar berarti di Jawa ki aman. Semarang, Malang kok ya. Ya Ungaran Malang. Ungaran Malang. Nah Ungaran apa Mbak ya? Sing khas e Ungaran. Bandungan. Betul. Ngerti Bandungan? Ngertos lho. Aku ora menang Bandungan Nggih. opo. Boten tapi syuting. Syuting. Ning danau. 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 Daerah Bandungan terus baru roto-rono anak danau. Anu Banyu Biru. Bukan. Rawa Pening. Nama penting. Ya, syuting di situ. Kabupaten Semarang. Iya. Semarang ki dataran tinggi nih kan? Dataran tinggi. Adem. Aku pernah mati. Bandung orang pokoknya sego goreng tabat. Iya, ini Semarang, kota. Oh iya kan Ungaran nih ya. Kabupaten di Semarang coret. Jadi pintu 4. Dadi 4. Kalau jadi kan kota Madya. Iya. Baru kabupaten. Bang Ceper. Bang Ceper Semarang, Mbak. Dadi 4. Daerah tingkat 4. Mas Anda matangnya? Kula Malang, blimbing ikan mas. Ikan-ikan. Di kota ya, Mas. Lowo-waru. Lowo-waru. Udah lowo-waru. Saudara sebotol ya. Udah Lowo-waru. Lowo-waru. Oh, berarti kabupaten ya berarti ya? Iya orang kota Madya ini. Warung masih. Loh, masih kota Madya kami. Masih itu kota ya? Iya, bisa kan. Kota. Agak pinggir Kami, sedikit lah. soalnya Mepet lah, mepet. Endok aja bahasa Indonesianya endak. Di ano kabeh. Iya. Cuma dadar ya. Dadar jagang. Jagang gede. Nanti kan ngono. Belok kan tenggok. Tenggoknya masih Menggak. Enggak. Tapi ketemu di mana Mas sampean? Kita di Jakarta. Di Jakarta. Nggih. Pas Di Sangga. kuliah nopo pas. Pas apa ya? Ketabrak ini. Alah itu Kayaknya CCTV. Anu nggak sinetron. Sinetron. Kita tuh mulainya dari angkringan. Jadi Angkringan. aku itu dulu bikin angkringan. Nggih. Di pinggir jalan di Lenteng Agung. Oke. Terus banyak teman-teman seniman-seniman jalanan tuh ngumpul di situ. Nggih. Jadi sampai akhirnya berkembanglah jadi kafe kecil-kecilan. 2015 era-era GoFood gitu loh. Nggih. Layanan online sampai pada akhirnya kita ada tawaran ada rumah kosong. 13 tahun kosong, pas ini diapakan ya? Waduh. Lah horor ya. Lah. Wih. Tapi waktu itu belum musim. Belum musim. Belum musim. Kayak dia ning kene cek kodam. Musim. Diapakno ya, Mbak ya? Nek misale restoran tok sapa sing ngeru? Nggih. Masuk ke dalam dan 13 tahun kosong. Mlebu komplek Paling mentok. mentok 13 tahun kosong horor, Pak. Horor.
wah kalau restoran Mister Tukul gak wani rono. geli. Di prana gak iso gambar. Hari panjang tau Mas. Dari banyak ada nih. Aduh tua. Aja. Kan bodoh sampean ya. Sampai halo weh. Sampai akhirnya ya udah, tapi kalau memang digabungin semuanya harusnya bisa, Mbak. Ya sanggar, ya restoran, ya warung, ya galeri. Pada akhirnya sudah kita coba di situ. Wah, setelah 3 bulan berjalan, remuk. Remuk sing teko lho, horor, nyelempit. Tapi pada akhirnya pelan-pelan itu jalan. Proses. Ada yang nyewa kolam renang, kita bikin aksara, kelas aksara ada yang datang, batik. Sampai akhirnya terus lah. Tapi sampean promokan di medsos apa? Medsos. Pelan-pelan. Tapi kan proses juga ya, organik, orang duit nganggo ads gitu-gitu kan. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Manunggaling kawula ngirit lho. Iya. Jauh banget. Ngirit lho. Ini berarti tahun pinten nih? 2017 ulang baru. Iya 2018. 2018. Tempat horor ini berarti. Tempat horor itu. Sampai sekarang jadi enggak, kita pindah. Kita pindah. Akhirnya Pindah. 11 tahun kosong juga rumahnya. Horor bisa. Makanya kita dijulukinya spesialis omah-omah horor di Dadekno Sanggar. Klenik sampean iki. Lumayan gede. Tapi pas sampean kayak masuk rumah horor ngoten wonten apa sing kesisa apa mboten? Tapi masuk ya. Dem-dem ngono berarti. Lilin, lampu. Wong Jawa kan harus bersahabat dengan semuanya. Padahal wedi. Cuman waktu itu sih harusnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi banyak teman-teman yang memang ya ono lah sekelebat opo. Tapi begitu kita keluar dari situ kesurupan massal, Pak. Setelah kita udah keluar ya? Yang pertama apa yang kedua? Yang Rumah pertama. Jadi 13 tahun kosong. Iya. Kesurupan Jadi massal. kita juga diarani ngopo iki metu kok dadi kesurupan kabeh. Kuat berarti kodam sampean. Udah Wijaya nih. Berarti. Wijaya. Di sana Wijaya itu. Nah, tapi ya apa namanya enggak sebegitunya. Di tempat kedua pun ya 11 tahun kosong. Amit, niku kesurupan massal ku ya masih tari-tarian apa beda? Tonggone. Latihan nang ngono. Kan lahannya besar kayak nunut latihan di situ kesurupan massal. Sing diarani audio lah, wis pindah diarani. Jadi biasa toh kan kita merintis, terus rame dan segala macem, terus diambil alih tempatnya, biasalah ngono, diambil alih, kami pergi cari yang lain, ning kono digawe yang serupa. Tapi ternyata paling gak mendem dok. Biasanya nih. Kembali kan di pojokan-pojokan. Enggak, karena setelah kita dari situ sebelum pindah ke yang di tempat kedua, memang aku nang Gunung Kawi. Nanti Boleh. Nah, Mas Anda bare nih, kan ulang sebenarnya arti ulang reng Nah niku. apa sih? Wulangi kan saka piwulangan, Mas. Mengajar. Rehi jalan menuju sesuatu yang baik. Baik bagimu kan belum tentu buatnya. Jadi pokoknya sing cocok karo awake dhewe dan harmonis. Pedoman untuk menuju sesuatu yang harmonis. Harmonis ya, karena mungkin beda-beda. Beda-beda pasti. Iku ulang rek mengajar untuk kebaikan supaya harmoni. Kuwi sing normatif. Jane yo ngen cagro. Tujuan awalnya. Enggak sepi-sepi banget. Ngumpul ben Mas Serem gak terlalu sepi. Ben ono koncone. Nggih. Tapi ngapunten sebelum lanjut niki wonten cemilan masuk. Enggak kosong-kosong banget. Wayahe lama. Asli aku ini. Sak menika niki wayahe ngunjuk. Mana? Kalih muntal nggih. Ning ngunjuk ya aja muntah. Badak oleh Nggih, badak nggih. Siap. Niki badukanipun. Lho, Kementerian ngono wae. Tiang pundi, Mas? Kalau tiang tiup. Amin. Tiang tiup. Rati grogi. Niki napa masih Niki cemilane khusus pelawak. lagi apa? Kue bagia, kirun lan sapa sih kirune? Bagia. Iya. Lawas ya. Dari mana ini? Dari Banyuwangi. Fik ya? Apal moco.
Betul niku napa? Dan ini kan khusus edisi penari. Mantap. Coba niku penari napa gambare? Niki penari culture. Kulo nggih ngawur. Penting modern kulo nggih. Penari gandrung. Oh nggih gandrung. Bedanya penari lawas karo penari culture napa Mas Iqbal? Niku taune. Lurus mawon. Masa teklek. Jeklek ya. Mas Iqbal zaman niku kain niku napa penari soal cerita. Loh, kulo niki walhalah. Tapi gak menak. Tapi gak menak. Coba sekolah. Masih malam, Bang. Loh, nari pundi? Asik. Halo, Bos. Oh, nggih, COD gong nggih. Nggih, badhe tampil uyon-uyon. Kesusu menari di. Dan COD, Mas. Oke, kita. Salah buat Kang Wita. Pas ada sampai nangis loh. Ada sampai nangis. Saya mumpet. Dari Baja dari Banyuwangi coba sih. Ya Pak Mas, mau Mas. pengen di Jawa Timuran. Lucu terus ya, kurang ajar. Iki apa ya nek nang Jawa Tengah namanya? Luar biasa. Baru makan ya. Luar biasa serot. Iki nek ketika ngombe, mandek. Mas ini Mbak Anda. Saat ini teng ulang teh, isine ngepon bidangi, nari terus Kelas aksara. Nari sih. Aksara Jadi Jawa. nari sih. Nari ini macam-macam. Narinya itu ada Jawa. tari Jawa, Bali, Dayak, Bali Putra. Bali Putra. Bali ini rameng putri tok jadi putra putri. Jawa Putra. Jawa Putra, Jawa Timuran, Jawa Baratan, terus Nusantara. Lah Nusantara itu belajar semua tarian daerah. Oh, gabung. Oh, digabung apa memang sendiri? Jadi satu kelas itu. Jadi satu kelas itu ya 3 bulan belajar tari Papua, belajar tari Sulawesi gitu. Nek tari Jawa tok terus yang dipelajari gitu. Itu tari Jawa kelas tari yang sifatnya reguler. Jadi seperti sekolah. Oh, jamnya udah dipastikan Selalu jam sekian. itu. Jadi misalnya kelas hari Selasa jam 5:30 ya 5:30 terus. Jadi sifatnya seperti les. Oh, oke. Nek tari Papua ini musiknya pica-pica betul. Oh, yang bisa. Boleh. Ya, udah balik. Kenapa ya? Kalau Jawa kan kalau tahu nek kayak Papua apa? Papua biasanya kreasi. Oh, kreasi. Jadi bisa jadi gurunya membuat, bisa jadi tarian-tarian yang sudah public domain, jadi yang bisa diajarkan. Tari wake berarti ya kelas Wake. wake. Itu tari toh ini. Itu tari, itu Ya. baru tari. Ya. Nah, saya jadi tari. Tari ini pelatih Mbak Reni Mas Anda atau Ada guru-guru, jadi ada ada. guru-guru lainnya seperti contohnya kelas tari Jawa Ya. itu pelatihnya Bu Maestro. Dewi Sulastri, salah satu maestro tari Jawa di Jakarta. Jadi Dewi itu pemain wayang orang dulu di Solo, Jogja. Kemudian tari Bali itu pelatihnya dosen dari IKJ. Gitu. Terus jadi kami memang mengkurasi guru-guru pelatih tari supaya kualitasnya di Omah Ulangnes juga tetap terjaga. kumpul nih? Nggak asal berarti. Nari, murid, kumpul, ketemu. Betul. Oke, tari. Terus Tari. Terus selain tari itu tadi tari kan kelas reguler ya. Jadi kelas yang seperti sekolah. Selain itu bagi orang-orang yang sulit berkomitmen ya. nah, ini sulit berkomitmen. Belum nikah sampai sekarang. Kenapa bakat rapi tidak mau berkomitmen? Sulit berkomitmen itu ada kelas lepasan. Jadi cuma belajar 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan langsung bisa. Ada yang langsung pentas. Jadi Langsung pentas. Langsung pentas ada. Satu kali ini langsung pentas. Biasanya 2 kali, 3 kali pertemuan langsung pentas. Itu ada kelas yang kayak gitu. Karena kan kebutuhan orang kadang aku pengen buat konten aja, pengen merasakan. Betul. Pengen merasakan, nyekite ini piye sih, nyempure itu piye gitu. Hanya sebatas itu, kemudian pentas, kemudian sudah. Itu bagi orang-orang yang sulit berkomitmen. Ada workshop-workshop yang sifatnya lepasan. Kelasnya itu 1 hari berarti 24 jam dia. Berarti Paling 2 jam, 4 jam gitu. Tipes, Pak. kilat ya. Kilat. Tari kilat. Yang penting story ini oke. Bener, yang penting konten. belajar. Kita fasilitasi, Dan Ram. nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting
yang penting kenal dulu. Bagaimana mau cinta, mau kenal aja dulu. Sampai fasilitasi. Loh, Sing kaya ngono-ngono iki. Loh, lumayan, Pak. Kita fasilitasi. Poinnya kita akhirnya setelah 8 tahun kan akhirnya bisa kerja sama-sama Galeri Indonesia Kaya, sama IKJ, sama dan berbagai macam ruang lainnya. Ya sudah, setelah itu kita fasilitasi. Ayo gitu. Iya. Karena sebenarnya tujuan kita itu memang kita pengen belajar tapi nggak mau formal-formal amat. Nah, ternyata di Jakarta ini atau di Indonesia banyak sampai pada akhirnya ya udah kita sekalian aja kalau gitu ada orang yang juga pengen tampil tapi ngerasain rasanya tampil sehingga mereka mau beli tiket, Pak. Soalnya ngerti susahnya iki piye dadi penampil gitu. Nah, ekosistem itu yang kita bangun dari bawah gitu. Sejauh ini peminatnya sinten? Apakah kisaran umur? Kisaran umur ya? Iya. Jadi ini lucu. Di tahun awal-awal Omah Ulang Reh berdiri, 2018 itu ya, 2019-an, usianya yang datang ke Ulang Reh dan yang belajar ke Ulang Reh itu di atas 50 tahun. Oke, Mbah. Ditakoni, Bu, tahu dari mana? Pak, tahu dari mana Omah Ulang Reh? Dari grup WhatsApp, dari grup Facebook. Meledak ya zaman grup WhatsApp. 50 tahun ke atas rata-rata yang datang. Terus COVID itu lumayan mulai tergerus yang 50 tahun, jadi 40-30 tahunan. Jadi kan di rumah bosan, mau ngapain, COVID. Kami sudah membuka kelas online sejak seminggu setelah COVID itu. Seminggu setelah COVID. Tari tapi Zoom. Wah muncul pertentangan di mana-mana. Guru muridnya masa nari nggak pernah ada tari itu online virtual ya. Ketemu ketularan. Akhirnya kita mulai penari COVID ya. Dari COVID. Nah, sekarang ini semakin kesini lucunya itu 75% Gen Z. Malah luas Gen Z. Sekarang. Biasanya orang datang tuh dengan alasan apa? Biasanya kan alasan aku pengen belajar budayanya atau karena bosan ada karena nah kan pasti ada mostly itu pengen mencari kegiatan lain di Jakarta karena mayoritas itu pekerja. Di Jakarta itu pekerja. Jadi pengen healing tapi tetap culture healing dendean lho. Ya semurah. Bali healing tapi tetap culture gitu. Nek nge-gym kan olahraga banget kan. Nah, kalau nari tetap olahraga, bonusnya pentas. Pentasnya berapa bulan sekali apa berapa tahun? Kalau acara tahunan kita itu biasanya 1 tahun sekali, setiap akhir tahun. Tapi setiap 3 bulan biasanya kan satu tarian itu dipelajari 3-4 bulan. Itu kan ujian kelas, Pak. Jadi di kelas kan ada rapot. Rapotan. Dinilai sama gurunya, kadang ada penguji dari luar yang menilai. Di kelasnya juga ada level-levelnya berarti kan? Ada. Beginner. Ada. Kan nanti semakin lama kan semakin lama tariannya semakin sudah mempelajari. Jadi tarian Jawa apa pertama nih sampai nanti nari Bedayan. Jadi bisa misal masuk di kelas beginner, terus dia aku rehat sih masuk berikutnya di kelas selanjutnya nggak apa-apa. Nah, masalah atau harus jadi biasa kita tuh punya sistem yang namanya cuti. Jadi dalam 1 tahun itu maksimal cuti berapa kali pertemuan. Kalau lebih dari itu berarti nanti ganti ke kelas yang levelnya masih di bawah itu gitu. Karena mesake murid klasik lainnya bisa lutut ya gitu. Oh, ngono lho tari. Kuwi tari tok kuwi. Tari. Masih tari. Aksara. Aksara sekarang jadi Nusantara, nggak hanya aksara Jawa. Awalnya Hono Coroko aksara Jawa tok. Berarti awalnya belajar anak ibu gudel. Gitu ya. Tidak, Hono Coroko. Mantap. Awalnya dong tadi. Awalnya mau diceritain apa? Tapi kan belum. Nonton belum. Pemirsa belum. Jadi awalnya itu di kedai angkringan tadi ditulisi nganggo tulisan Sugeng Rawuh di papan tulis. Terus ada pengunjung yang nanya, Mbak ini apa ya? Saya sering lihat di Jogja, di Bandung ini tuh tulisan apa? Ini aksara Jawa. Oh, saya bisa belajar ini di mana ya? Pengen. Karena kan kalau kita nih orang-orang daerah ini, dua pelajaran jadi mulok zaman kita, muatan lokal. Ini Genji gak ngerti sih. Anak-anak Jakarta ya gak ngerti, ya kan? Mulok muatan lokal. Nah, ternyata
yang tidak tinggal di daerah kan tidak mengenal itu, aksara gitu. itu. Dari situ banyak pertanyaan, oh kayaknya kalau dibuat kelas saya pengen ikut deh Mbak, menarik gitu. Nah, pada waktu itu singkat cerita kami punya teman lah untuk mengajar aksara itu. Terus cobalah buka aja kelas. Dek-dekan jajal lah, emang ono tes ombaknya, cek ombak, share WA, share Facebook itu targetnya 10 aja. Sing teko 42. Dan itu di luar orang Jawa. Di luar orang Jawa. Di luar aja. Desainer. Dari bisnis iki lumayan. tak tahu nih sama aku di kelas aksara ini. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putu. Foto. Tuturi. Dan kene mancur bahasa Tapi sejerit tok. Dan sing kelas melok kelas aksara dengan tujuan beda-beda. Jadi ada anak umur 17 tahun, terus ada desainer, ada tato artis, ada yang punya konveksi, ada eyang umur 91 tahun pada waktu zaman itu 2018. Oh, 91 tahun. Berarti plus 7 sekarang dan masih aktif. Di grup masih aktif karena masih ada grupnya sampai sekarang. Oh, sering ngirim-ngirim iki. Video-video lucu. Sama biasanya motivasi nih Mas Subo apa kabar cucu-cucuku semua. Biasanya sing ngeser video kesehatan. Lah berarti kok tato artis sablon biasanya. Oh, desain nek tadi sih. Kan kalau dia bisa ini Mas saya pengen tato aksara Jawa segala macam kan wis iso pakem. Nah, belajar aksara Jawa ini kan mungkin males tuh Mas. Belajar sekian lama hanya cuma untuk ngapal kuwi tok. Jadi kita bisa nggak kita bikin kelas aksara ekspres dalam 3 jam. Sing penting iso nulis, iso maca, ngerti pakem. Masalah apa ora, kuwi tergantung otakmu dhewe. Oh, ngerti pepet pangku. Yang penting ngerti sih. Setelah itu mereka nulis namanya sendiri di sertifikat dan iso. Jadi hasil akhirnya kita kasih sertifikat, tulis namanya sendiri pakai aksara. 3 jam. Salah. Salah berarti. Itu maksudnya tiap hari apa ada? Enggak, itu workshop. Sebulan sekali. Ekspres aja. 3 jam. 3 jam. 3 jam langsung bisa. Serius. Jadi ngerti loh. Dapat buku, dapat modul. Makanya itu tergantung pikirannya dewe ya, karena ekspres belajarnya cepat nyantol. Karena kalau misalnya ngapal kan bisa dihafal bendine. Kalau nggak mulai kan bisa belajar meneh. Kan bin gampang ya bin ya. Iya. Iso ngono cara iso Nusantara. Paling karo. Oh, kita aksara Batak ada. Ada lagu-lagu beda berarti. Beda. Ada kayak alien tuh aksara Lontara. Sansekerta gitu ya. Ada lagi Palawa. Palawa ada. Sansekerta itu bahasa. Palawa dan aksaranya Palawa. Jadi ada yang memang belajar itu khusus aksara karena dia desainer. Nah, jadi memang digunakan untuk dia goyo dagang kuwi loh. Oh, nggih. Nah, mana nggak sih dari murid apa? Makanya. Dia kan Sinawi. Oh iya. Kayak dia kok di kelas. Mana nggak sih setelah ngikut kelas aksara terus mulai nggak prasasti dia. Kaos. Jadi kaos Bisnis kaos. kemudian dijual. Oh iya. Bisnis Dia kaos. bisnis kaos. Jonan. Terus nanti dia masih konsultasi ke gurunya. Iki aku nulis tulisannya iki aksara Jawa bener enggak, Mas? Terus jadi dia ngerti kalimat ini sablon. Kui terus. Tapi ada ya yang datang ke situ tujuan ikut kelas apa? Aku pengen maesanku tak. Kayak ini Mbak Tari tadi kan sama juga cerita di luar tuh. Emang ada. Aku kan ngerasa kalau tari aku kaku, Mbak. Bisa pernah kira-kira? Bisa. Serius? Dari nol bisa. Serius? Awak kaku? Kaku kok robot muter ngene iso. Bisa luas? Bisa. Ono Mbak sih dari 0 plek sampai jadi dari minus ada. Karena aku menyaksikan sendiri. Minus gak gerak berarti kanan gitu. asam urat tapi. Dari nol. Stroke apa? Dari nol banget tuh aku menyaksikan. Jadi dulunya tuh nggak bisa apa-apa sampai itu kelas Jawa pertama kali. Kelas tari Jawa pertama kali kan sing daftar yo. Aku belum pernah nari sama sekali dari kecil. Gurunya ya, piye kiren, siapa Bu? Wis pokoke gasik wis lah diajari muter ki ngene. Muter pertama kali aku menyaksikan. Aku pol. Sekarang jadi tahun ke-8 Omah Wulang Reh dan si orang itu tuh mengikuti perjalanan dari awal. Sekarang setiap nari dia itu selalu di depan dan sekarang dia jadi calon guru. Calon guru untuk pionir.
Berarti iso ya. Tapi Berapa tahun loh Mas Peng? ya mesti sendimu wis coba ya. Mari coba dikasih gerak-gerakan tari dasar. Paling gampang paling gampang iki jenenge apa iki? Ini. Iki jenenge apa ya? Dada. Ini gak bisa. Ini salah. Terlalu lurus, Pak. Ini salah. Maaf. Ini. Sampai ini tuh juga Iki loro, Mbak. Loro Ini sakit sini. Nah, ini tolong bener lagi. Nah, Tolong ini bener. bener. Penari, Bro. Penari gue. Nih. Salah lagi ini loh, Beh. Tak ajari. Gak iso Pak iki loro. Ini. Oke. Bener. Terus ini. Iki napa iki? Nyekiting. Nyekiting. Nek lanang Potong. Gini. Ini ya bener. Iki kurang narik ini. Set. Iki lurus apa 90 derajat gini. posisinya lentik. Nah, ini Mbak Rini seneng kok ngene, Pak. Ini kiting. Terus ini. Ulap-ulap. Ini. Oh, ulap-ulap. Ulap-ulap gini, Oh, ulap-ulap. tinggal ngene. Nganggo pacak gulu. Nah, iki tangane cocok iki. Tremor. Muhammad Ali. Sobat tremor. Ini. Gini, nah ini, ya, ulap-ulap. Sing koyo iki ngumbah Coba yang ini, apa ukel. ukel. Cepet apa? Iki timbang kecedut tak dhewe mending. Gini. Ngene. Keluar. Masuk. Aduh. Utuhnya ya? Ya, ukel, ya. Betul ngono ya. Ukel. Nong neng. Loro itu ternyata. Loro. Bukan? Lah, masalah itu tadi yang apa alasan teman-teman belajar nari itu apa ae gitu durung kejawab. Iya, alasan. Ya, pertama healing mungkin ya, tapi memang beda-beda, setiap orang beda-beda. Ada juga yang Malas nge-gym. malas nge-gym kan ya. Ada juga yang dulu pas waktu kecil gue pengen banget belajar nari, tapi orang Satu lain tuanya hal nggak bisa. tidak mampu ngeleskan yang sanggar nih. Saiki Dia merasa saiki aku wis kerja dhewe, wis duwe dhewe, aku pengen latihan nari gitu. Gitu juga ada. Ada juga yang dulu nari pas kecil. dulu nari pas kecil, ada juga yang pengen meditasi. Jadi karena kan tari kan sangat meditatif ya, apalagi tarian yang halus-halus gitu, sangat meditatif itu. Jadi ya bervariasi. Kalau jodoh ada enggak? Banyak. Yang dapat jodoh juga banyak. Sing rabi ono. Sesama penari ono. Lanang karo wedok. Langsung ijo montane Mas. Makane sak kaos ijo kabeh. Neng. Something. Jadi kono sana reokin. Jawa Timuran tadi. Coba. Jadil. Pengen aku nari, iso nari pengen. Ngeremo. Bisa komitmen enggak tapi kan ada kelas-kelas sih. Seminggu satu loh. Seminggu satu. Biasanya di pertemuan 1 sampai 4 Bosan. Kui adalah tantangan nih, tantangan pertama 1 sampai 4. Karena pertemuan 1 sampai 4 ki belajarnya basic ya. Melaku harus mendak. Mendak apa? Mendak. Kuda berarti ya. Mendak kuda-kudanya iki lho mendak. Oh. Tapi nek gak kene ampun dot rasane. Lho lumayan. Lama, ya 1 jam. Telung dino, Pak. Telung dino. Iya bosan ya. Jadi berarti pertemuan keempat ini penentuan bahwa dia akan lanjut atau enggak. Benar. Oh nek gak sabar. Nek gak sabar biasanya Seleksi alam. benar. Oh, kuwi lho. Tapi jadi penari tari bisa menurunkan berat badan. Bisa. Menurunkan ego. Panas. Bisa ya. Ora ono sing ngajari dhewe. Oh lah lho. Nah, kuwi. Lebih ra menurunkan ego lah mungkin ngene. Menurunkan ego. Karena apa? Karena kan menarinya satu kelompok. Oh enggak boleh. Ini benar-benar ya. Lah nek orang podo, siji ra podo, jadi tarian itu tidak jadi satu nafas. Kalau satu kelompok enggak kompak toh. Ayo apa meneh orang-orang pekerja di Jakarta pula. Lah kalau mau pentas tuh mereka tuh ayo latihan mandiri. Jadi latihan tambahan seminggu tuh bisa 3-4 kali. Mereka latihan dewe. Di luar sewa studio sendiri, arrange sendiri, dan itu kan menyamakan jadwal mereka ya.
Itu kan termasuk ego, bukan ego loh. Komitmen berarti harus komitmen. Jangan sampai izin, jangan sampai malu kita semuanya gitu. Benar. Karena tari kalau 10 satu kelihatan menonjol jadi jelek kan. Iya. Bakal ada pentas ya katanya. Benar. Betul. Kapan? 2-3 November. Nanti kita undang-undang teman-teman. Ini pentas yang 1 tahun itu. Iya, 1 tahun sekali. Namanya Gugur Gunung. Gugur Gunung. Ini sudah keempat kalinya kita gugur gunung. Gugur Gunung Ini tahun yang keempat. Ini tahun keempat. 2-3 November di Taman Ismail Marzuki di Teater Besar. Gokil. Suku, venue suku. Bener. Kado malin. Gugur Gunung ini kan kerja bakti gotong royong Mas. Jadi kita semua patungan untuk bisa di situ. Untuk bisa pentas. Karena kita dulu nggak punya tempat, ya udah jalanan kita bikin. Kita bikin video di jalanan. Di Wulangreh TV itu ada. Kita bikin pagelaran di jalanan. Wulangreh TV YouTube berarti? YouTube. Sampai pada akhirnya, ayo masa kita nggak bisa. Dulu di Usmar Ismail, ayo kita harus lagi. Gitu. Nah ternyata konsep Gugur Gunung, gotong royong itu efeknya luar biasa. Sampai akhirnya tahun kedua kita di Teater Besar. Terus kalau misal pengen nonton itu di tiketing atau gimana cara mendapatkan? Tiketing. Jadi tiketingnya, info tiket dan lain sebagainya ada di Instagram Omah Wulangreh. Ya. Untuk tiket berapa paling murah, Mbak? 169.000. Oh, paling murah itu. Paling murah. Paling mahal? Paling mahal 459.000. Termasuk murah latihannya suwi. Murah. Sugi perjuangan. Latihannya suwi. Nah. Tapi kita nanti undang teman-teman ini. Iya, nanti Wanita undang ya? ya. Siap. Wanita ya. Pentas nanti. 23 November di tim ya. Di tim. Gugur Gunung. Gugur Gunung. Ada Om Didi Nini Tawa. Nah, ini rahasia. Oh, rahasia. Tapi kadung dibuka ya rapopo. Dikat mboten napa-napa. Karena tanggalnya wis cedek-cedek enak gitu. Kan tayangnya cedek. Iya. Nah, rencananya itu kita mau misteri guest. Iya, misteri benar. guest di Nini Tawo. Dan 2 hari katanya. 2 hari. Jadi 2 hari itu di luar itu pasar. Pasar ini mungkin ada sekitar 40 tenan sama musisi-musisi jalanan di Jabodetabek. Calung, Banyumasan, segala macam itu kita blok di situ. Kumpul pasar seni. Pasar rakyat. Pasar rakyat. Pasar rakyat. Gitu. Ini ngerti berarti ya. Iya. Bener. Cening Jobo itu. Iya. Pasar, hiburan. Hiburan rakyat. Intinya sih bakul kabeh. Makanan, kriya, batik, kain gitu-gitu. Karya seni semua ya. Karya seni. Penari ada di Dia di depan. Yang di depan apa yang di belakang? Penari ini orang ngomong gitu. Ora, Enggak ada kok. Enggak ada. di depan. Menari depan enggak ada kan tenan. Mana? Di depan juga ada. Nanti yang nari di panggung rakyat depan juga ada. Jadi kami juga mengundang komunitas-komunitas lain untuk perform di situ. Maksudnya kan kayak di stand up kan ada yang ini apa? Outdoor, indoor. Iya, ada. Oh. Tapi khusus tanggal 22 itu kita outdoor karena masih JR. 23 di dalam ada, di luar ada. Siap. Sabung komik nek biasa. Sabung tari. Sabung tari. Ini Nusantara ya semuanya. Tapi juga sabung. Dulu kita pernah bikin sabung komik di yang stand komedian dari Jatim ditarungkan di luar. Setelah Fest ada komik outdoor, indoor. Jadi dicatat teman-teman yang akan datang di Gugur Gunung sekitar 7.000 orang. Konco-konco jadi dari wanita ini akan datang di Gugur Gunung. Mau daro, untuk jatuh kau. Akan remo pokoknya. Remo. Orang tarian Remono. Udah lumping ya tak sikat aku. Mangan ting lagi. 7.000 orang hadir. Total 2 hari itu kita perkirakan sekitar 7.000. Ada sesi ya. Ada sesi ya. Tapi kalau di luar nggak bayar Mas? Enggak. Masuk gedung, Masuk gratis, masuk gedung aja, parkir paling. Iya. Beli tiketnya online atau online? Online. Bayar berapa nih? Omah Wulangreh. Ini per hari ini sudah 65% tiket sudah terpenuhi. Dan ini tanggal berarti kalau tadi tayang ya 100%. Iya, Amin. amin. Rezeki komika-komika Young Strike loh. Amin. Asoy. Mbak, nek sing peserta, murid-murid itu pernah melu perlombaan gitu, Mbak, yang tari. Perlombaan ada. Jadi perlombaan ada, festival ada. Terus kemarin terakhir tuh bukan lomba tapi ya perform di Jepang, di Osaka Expo itu juga ada. Jadi memang sifatnya kadang ada yang teman-teman dari kantornya, Mbak, kantorku mau perform nih, kita yang nari, tapi kita yang nari itu boleh. Jadi sangat open. Jadi
kadang kan ada yang per kelas, kita mau ikut perlombaan di sana atau festival di mana, nah itu kita fasilitasi. Itu per project ya berarti ya? Iya. Jadi kalau ada mau ikut ibaratnya les sementara di situ. Tapi ada juga yang sifatnya memang kami kurasi. Jadi teman-teman yang menurut kita layak untuk ikut satu entah festival, lomba dan lain sebagainya itu kita kurasi dengan audisi itu juga ada. Sama residensi singkat, Mas. Jadi kemarin itu teman-teman SMA dari Singapura tuh datang ke Indonesia belajarnya di Omah Ulang Reh. Kayak tukar pelajar. Student exchange. Student exchange. Singapura. Kemarin. Baru hari Minggu kemarin. Singapura ngirim penari juga. Enggak, murid. Belajar di situ. Belajar di situ. Kenapa ketawa kamu? Keluarkan. Makanya tujuannya Omah Ulang Reh itu sekolah di luar sekolah untuk menghadirkan kekonoan menjadi kekinian. Yang sudah ini seni. Bro. Nah, itu memang karena dari yang mungkin dianggap kuno ternyata bisa jadi tren. Masih relevan. Sebenarnya kalau misalnya komedi kan juga seni toh. Dan apa yang teman-teman lakukan di sini kan juga sebenarnya sama, menghadirkan sesuatu yang menjadi kini sesuai dengan zamannya gitu. Nah, sebenarnya sama aja, hanya saja mungkin kami dari seni tradisi tari, mungkin ada yang dari seni komedi. Breakdance ini juga breakdance. Nyambung Mas, penarikan breakdance nyambung tuh. Kan podo-podo nari ini sih. Cuman pakem-pakemnya kan beda. Basicnya beda. Sepertinya kan susah. Ini tahu. Iki sampai ketarik terus ini. Benar. Kalau udah ketarik dan sakit itu berarti benar. Iki lho, ini goloro urat. Cuman asuransi dewe-dewe lho, Pak. Tapi sampai ketarik. Ana sing pernah boten ana sing ngene ceklek. Banteran. Balik. Masih keseliu pernah enggak ada orang? Pernah. Banyak. Yang asma habis nari ngono ya ono. Ono. Abot nari, Mbak. Abot. Jadi tapi dia enggak mau berhenti nari. Dia enggak mau berhenti nari. Dia punya asma tapi dia enggak mau berhenti nari. Jadi setiap habis selesai nari lebu gede, Pak. Serius? Kan kita yang panik, tapi ternyata bocah santai-santai aja, nggak apa-apa, udah biasa. Tetap dewe sing panik. Iya. Sampeyan mending buka keran nih RCM. Langsung. Nah, ini mundur kan. Saya guys dadi Omah Ulang Reh nggon cangkruk, nggon sinau. Nah, aku penasaran banget. Tak tarik. Iki kok iso ketemu awal mula sepasang kekasih iki kan. Emang dari hobi yang sama atau dulu gimana? Pengen punya sanggar sejak kapan? Ini paling gampang ya. Berarti yang pengen punya sanggar sampean berarti. Dua-duanya. Sebenarnya dua-duanya pengen punya keinginan punya sanggar, tapi mungkin dalam perspektif yang berbeda ya. Aku kecil umur 5 tahun ki nari. Dari 5 tahun nari kan, kalau di kita dikendangi bapak itu. Mbahku almarhum. Loh, kan bener kan? Aku bener. Di desa ngono bapake pembae ngundang putune dikon. Bener, almarhum Mbah Kakung itu penggamel. Ibu sempat jadi wayang orang, pemain wayang orang nang desa ngono lah. Lah aku tuh nari dari umur 5. Tapi nggak pernah berhenti lah ceritanya. Jadi SMP, SMA, walaupun cheerleaders, modern dance sampai terus toh sampai ke Jakarta juga akhirnya menemukan nari. Pada waktu itu susah banget. Tahun itu tuh susah sekali menemukan sanggar di Jakarta gitu. Terus ngopo kantoran-kantoran kok bosen di Jakarta kan gitu ya. Nge-mall paling kan Sabtu Minggu nge-mall kan. Nongkrong. Ngopi asam lambung. Bener. Akhirnya menemukan satu komunitas nari itu sebelum adanya Omah Ulang Reh. Itu di Jaya Suprana. Terus ternyata ketemu Mas Anda itu dia punya keinginan apa? Punya sanggar juga sih. Pengen punya sanggar. Jadi awalnya pas kuliah ada pekan budaya menghadirkan seluruh dukun dari seluruh Nusantara anak kampusku. Dukun ini apa? Pawang udan. Jadi ini bisa pawang udan bisa berarti cocok ini. Sampai nyeta-nyeta. Mbak Rara. Nah, terus ada kesenian segala macam. Wah, pikir misalnya dewe aku punya satu sanggar. Jadi kerjaan kuwi cangkruk ndeloki wong nari.
Terus iso ngobrol-ngobrol, iso sinau tapi ra usah nang kelas. Nah, awalnya dari situ tahun 2001. Yeah. Perjalanan akhirnya kerja segala macam, ketemu yaitu ternyata kan kita perjalanan itu hanya cuma untuk sampai ke satu titik menuju titik lain. Ngono. Ya akhirnya setelah 17 tahun walah ngene to Sanggar. Apakah aku tahu konsep Sanggar enggak? Kita belajar sendiri. Otodidak. Otodidak. Dia pokoknya komunitas. Basic sampean jadi kan band, pemain band. Ya, dia pemain band, tapi kan untuk ke Sanggar kan sampean rockstar Mas. Belagu dan nggak laku, Pak. Ya wajar. Sombong di sini. 2005 aku band. 2005 aku ngeband. Dia masih kuliah. Zaman ungu. Zaman kuwi. Tapi kadang melorot. Bimo netral 2008. Band di salah satu gerai ayam itu. Pakai CD ayam. Nah, itu masuk kuwi, Pak. Royalti ini jenah kuwi lah. Terus sampai akhirnya aduh, capek ya. Nang panggung ampiang kira enak, Pak. Jadi aku akhirnya di belakang panggung lebih banyak mengerjakan musik-musik film, musik-musik sinetron pada waktu itu dan produksi-produksi. OST ngono itu, Mas. Segala macam. Ya, benar. Lebih banyak diproduksi. Produksi bangkrut. Wah, gaya hidup isih ngono, akhirnya buka angkringan, bangkrut ketemu DE. Tadi posisi ketemu Mbak Rani lagi di sini. Berarti ketemu itu dari pas iki ya. Kuwi. Dukune sampean kok ndi gitu. Posisi ning ngisor lho. Ketemu Mbak Rani. Remuk dan tewur. Tewur napa? Ruwet. Walian. Tewur. Nah, ini terus akhirnya ketemu pas angkringan di komunitas. Di angkringan menuju kafe itu sampai akhirnya kita dapat kesempatan untuk bikin sesuatu yang lebih besar. Nah, kita belajarnya ya on the spot ya. Learning by doing, suka nggak suka. Ora ono gurune, Pak. Ora ono gurune kok. Ndok wanita. Wanita. Kabeh wanita. Sing penting Gusti Pangeran kesane piye lah kuwi ono kan. Iya. Like-line-nya. Manut Gusti. Manut Gusti kendel. Berarti foundernya berdua atau ada orang lain? Berdua. Jangan salah, backingan kita pusat. Nah, wes kantor Gusti Allah. Backingan langsung pusat. Berarti cinta itu dipertemukan dari satu visi seni. Ora jelas karena keadaan. Tapi kayaknya tidak seromantis itu. Ya susah sih. Dia lebih mapan pada waktu itu. Sing tewur aku. Tapi poinnya kan ada kesamaan. Aku pada saat itu sampai akhirnya jual mobil dan gadai rumah untuk membiayai Sanggar ini. Cuman kan masalahnya nek yakin ini susah, Pak. Iya, kalau obati ya. Kalau obati, yakin aja dulu. Feeling. Tapi meskipun 2,5 tahun remuk. Berdarah-darah 2,5 tahun. Berdarah-darah. Mangan wis segoyah mau dilakoni sih. Karena kita akhirnya kerja di luar untuk membiayai. Ya. Oh, itu Sanggar tambah ekstra 2,5 tahun sampai pada akhirnya bisa berkembang. Ini sampai rumah tangga ini berantem ini nari ini kayak. Maksudku ini lagi. Boten Mas. Ya, masa sampai nek kamu jadi sendiri sih. Dan gitu. jarinya di omah ulang reh iki jarinya Jakarta. Oh iya, Bre. Sorry ya. Gua lali. Bahasanya Indonesianya endok apa? Enggak. Rawon nih terbaik rawon. A1 jane valid terbaik. Rawon di omah ulang reh. Rawon. Bisa dipastikan, Mbak? Bisa dipastikan. Kedel. Asal aku yakin. Kau pendel. Model-model rewetan kita sekewendel. Pendel. Lek enak gratis. Loh. Kalau rawon emang mantu? Rawon sing dihitung daging dia. Daging metal lo sadar tulis semplang. Berarti panganan semua makanan itu kita hadirkan kalau bisa bumbu-bumbu lokal. Jamunya kita ngambil dari Jogja. Jamu no. Jamu ngambil dari asem.
Dan Nusantara berarti gimana? Bakulin Pak Pit kok Jogja. Jadi aku kita baru tahu 5-6 tahun lalu ada desa khusus gawe jamu nang Jogja. Oh, desa apa? Nah, gue apa? Lali lah. Oh iya. Yang penting pokoknya produknya didol diulang sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Yang pernah rawon ini masih Wireng. Dagingnya pasti nggak kuning kan pasti. Pokoknya rasanya duduk koyok kolak karo kecap. Nah. Selain rawon, nang kono nang apa ya? Tahu tek. Tahu tek. Pedesnya berarti telur. Petisnya saka Malang. Bakmi Jogja. Bakmi Jawa. Nasi tempong. Tempong Banyuwangi. Masih sabaja ya jualan ini. Iya. Sate reok Ponorogo. Ponorogo, sate Ponorogo. Terus sate-sate pentul. Angkringan sing genah. Jadi angkringan gaya Solo. Bumbu baceman Solo. Oh, baceman Solo dibakar. Untuk sobat kolesterol. Kan kalau di Jaksel ya angkringannya kan sosis. Nah, orang masuk. Bakso ikan. Nang ulang reh angkringannya sandung lamur. Nah, sandung lamur. Ya apa ya? Tulang muda, sandung lamur. Ini udah gaji. Iya, sini apa tulang-tulang itu bentuk elincip. Tulang muda, ya Allah. Sum. Cucu. Balung nom. Gaji. Nah, ini dodo karena sebelah kiri kan ada sing putih warnanya. Biasanya bakal bakso gitu. Iya. Balungan. Ini harus sandung lamur bisa sandung lamur. Tulang muda. Penyakit. Lek jaluk balungnya gitu. Jadi memang kita menghadirkan mendoan bakar. Mendoan bakar. Tapi koyo niku pemerintah sudah pernah datang ke situ apa belum? Oh, kalau pemerintah sudah, cuman memang kita itu gayanya gaya swasta. Oh, swasta. Berdikari. Enggak maksud kula di omah ulang reh ana fotone Jokowi. Derek ya. Bener juga ya. Kan biasanya belajar. Tapi nek foto awakmu kuwi ketane lebih menjual, Pak. Karena kita pergerakannya memang kolektif ya. Kolektif masyarakat gitu. Untuk membela didik. Nek artis sing sinau tari teng Sanggar. Oke. Siapa? Contoh yang pernah. Dari dulu ada yang Mbak Opi ya sempat ya. Opi Andaresta sempat. Ya sempat terus. Sofia juga. Ini kelasnya di nopo. Workshop. Suami takut istri. Bener, sama itunya. Istrinya suaminya. Sopir Lajiba tetangga masa gitu. Suami Dwi Sasono. Mas Dwi Sasono. Nggih, niku yo seneng tari Mas Dwi Sasono. Kalau yang rutinan itu Agla. Sangar-sangar ya. Jajan Arif Alfiansah bar iki. Lah, jelas berbakat loh sing ngene lho. Berbakat. Pak, kowe ono bakat lho. Lah break dance. Kalau sing dodolan iki lho. Break lah boto ya. Jurus apa jenenge? Soli soccer. Iya, soli soccer. Kowe kan berbakat. Wes. Buku kuwi. Momimu kok kendi to? Bisa ngeramal ya. Nah, sebagai pasangan, kan pasangan mengelola bisnis, mengelola orang. Kalau ada masalah gimana cara menyelesaikan? Anak kesulitan nggak sih? Ya istilahnya mungkin campur-campur. Ndase akeh. Apa nek nesu no? Wah, jangan tak potong saham. Cuma ini bisnis ya. Potong saham. Akhirnya balik. Potong saham. Entek. Ya, beri tips ya. Nah, memisahkan antara hubungan rumah tangga, hubungan bisnis, hubungan baik dengan orang-orang kan ruwet. Bener. Dulu mungkin iya ya awal-awal karena timnya belum besar. Jadi dia nurung ono tim. Saya enggak duit ya. Tim juga. Masalah utama kita ini ya. Rasanya itu bengok. Kalau akhir bulan nyut piye gajiannya kan. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu timnya juga sudah semakin banyak. Sistemnya udah bagus. Sistemnya sudah dibangun, timnya sudah banyak. Jadi sing urun rembuk juga oke gitu. Jadi itu sudah terlewati lah masa-masa itu. Tapi kita malah seneng kalau berdebat diskusi sehat. Karena setiap orang kan punya POV masing-masing. Nah, itu yang justru menyebabkan yang justru sudah 5 tahun lebih belajar di ulang itu jadi pamong. Kita nyebutnya pamong.
Guru ki Pamomo. Guru ki Pamomo. Nek Pamongi kan ya Pamong Praja. Aku diceluk Pak Lurah ini Bu Lurah. Kalau di Ulang Reh. Di Bu Lurah. Berarti kata tiang mereka njaluk tanda tangan. Salah. Pak Cari. Nah, dari cari sama administratif kamu. Kami tua menonton kami tua. Jogoboyo. Jogo Tirto. Motin. Lawas. Mbah Motin. Nah, nek jadi kan, wah dikenal. Nah, nek zaman biyen tantangannya untuk enggak, mesti mengira, mereka anak muda, ada menganggap sebelah mata budaya gitu. Apakah dulu ada tantangan atau sebenarnya pas dibuka ternyata pasarnya ada. Tantangan luar biasa dulu. Ya, tantangannya banyak sekali. Dipertanyakan. Biyen awal-awal kan muridnya ki pertama kali buka kelas tari Jawa yang pertama ini muridnya 10. Dari protol jadi papat. Jadi pentas pertama ini wong papat. Dan itu pentasnya juga nebeng. Oh, ini satu lagi lucunya, bukan lucunya ya, fun fact. Guru-guru sang nang ngajar di Omah Ulang Reh itu semuanya punya sanggar masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Mau di rumahnya, mau di tempatnya, mau yang punya sanggar. Dan nggak tabrakan. Dan tapi nggak masalah. Gitu. Mungkin sanggar-sanggar lain itu nggak mau kan ini nanti konflik of interest lah dan lain sebagainya. Nah kami justru zaman itu kolaps gitu. Kolaborasi ya. Malah beda. Gak pengen nabrak pikiran negatif. Iya. Malah itu yang membuat akhirnya Ulang Reh jadi semakin besar. Guru kita sekarang ada berapa? Guru kita sekarang ada 13. Gokil. Dan lagi breeding lagi. Iya. Jadi ada kelas TOT yang kita persiapkan untuk calon guru. Jadi yang sudah belajar 7 tahun, 8 tahun mau Asdos ibaratnya itu kita didik lagi untuk menjadi pamomong tadi nextnya. Supaya apa? Supaya sustain. Jadi kan guru-guru tari, maestro tari ini juga kan tidak hidup selamanya. Siapa yang mau mewariskan ini nanti gitu. Jadi itu yang sedang kita siapkan. Nah, kata jenengan tadi ada UI itu. UI IKJ. Kerjasama dengan dari dosen apa IKJ. IKJ. UI itu dulu awalnya dari Aksara Jawa. Jadi kelas Aksara Jawa pertama ada, dilirik dari UI, dilirik iki ngene. Kowe iki sapa? Omah Ulang Reh iki sapa? Kok iso? Kendel gawe kelas aksara gitu. Terus akhirnya kami dipanggil Prodi Jawa UI, diajak diskusi. Ternyata malah pengabdian masyarakatnya Prodi Jawa UI pada waktu itu diarahkan ke Omah Ulang Reh. Jadi yang ngajar, yang membuat silabus pertamanya itu Kaprodi UI pada zaman Sastra Jawa pada waktu itu. Budekannya juga sempat ngajar di Ulang Reh, terus kemudian mereka mengirim mahasiswa-mahasiswanya yang sudah layak untuk mengajar. Jadi ekosistem. Sekarang kami juga punya kerjasama dengan IKJ. Dengan IKJ Fakultas Seni Pertunjukan. Itu kami bekerja sama, jadi kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan resmi IKJ itu semuanya operate by Omah Ulang Reh. Partner benar. Ada impian nggak Omah Ulang Reh buka kelas lain selain aksara cabang? Impiannya cabang, Pak. Tahun depan Insya Allah. Pengennya di mana kalau ada? Nah, ini lucunya. Jadi gini, tahun depan Insya Allah sudah ada cabang yang menanti, masih di area Jabodetabek memang. Tapi lebih 5 Jabodetabek. Impian kita kalau sudah ada 5 Jabodetabek itu ke luar kota. Karena Pak, sing komen nang TikTok nang IG oke banget. Di Surabaya kayak Ulang Reh di mana ya? Di Jogja di mana ya? Di Malang di mana ya? Berarti mau ini buka mitra atau franchise-nya gitu. Memang rencananya begitu. Rencananya karena begitu. orang itu ternyata bukan butuh sanggarnya saja. Komunitasnya. Dan kita itu sangat terbuka. Orang mung tari tok, yo kadang ono musik, yo kadang ono komedi, cangkrukane gitu. Bisa ngobrol selain itu. Menapa Kanjeng Arif dan Kanjeng Nopeng mau jadi franchiser itu lah. Menarik. Medion Pride lah. Sebagian dari penyelesaian mental health itu kelas cangkruk. Menarik. Cangkruk bareng.
cangkruk bareng. Ayo runan. Lolos ya, Pak. Nah, aku tuh mampir sih. Tanggal 23 November. Kita hadir. Aman saya masuki, pengen rawon jajak pokoknya lolos. Kita buktikan rawon enak. Wis ta. Omah ulang rek. Omah ulang. Siap, Bos. Siap. Game. Kita akan Oke. menantang wanita dan Wanita. ulang rek untuk beradu bermain game. Mantap. Balik naik, neng kuis wanita ngasoy. Lali aku. Iya, mempertandingkan dua tim yang sudah sangat timpang kemampuannya ya. Tim yang sebelah kiri saya ulang reh, tepuk tangan. Dan sebelah kanan dari wanita. Minder mas. Ini. Jelas kalah ini. Kita wani. Gamenya ini sesuai dengan kelas ulang reh. Wah. Walaupun kita sudah tahu pemenangnya, kita harus tetap menjalankan game ini ya. Nah, jadi nanti gamenya adalah ada aksara-aksara di luar bahasa Indonesia. Bisa aksara Jawa, bisa aksara yang lain. Nah, kita harus menebak mana aksara ini yang berbunyi kata yang saya maksud. Oke. Ya. Oke. Yang tahu angan-angan. Oke. Nanti tinggal Hadiahnya apa? hadiahnya nanti belajar khusus di ulang reh ya. Dibayari topen. Nah, sama rawon gratis rompikul. Oh ya, yang salah jawabannya angkat tangan langsung jawab. Soal yang pertama tayang di sini pada gambar di atas mana yang katanya berbunyi tuku. Saya dulu. Kayak saya. Oke. Yang sebelah kiri tuku. Nah, Kenapa kok menyimpulkan itu? Karena itu kan apa? Taling. Taling. Tuku kan tuku udah ini kan ada Bisa. 3 huruf. Kok taling Oke. suku. Suku. Tapi poin pertama untuk wanita. Nah, soal yang kedua, mana kata ini yang berbunyi kura-kura? Kura-kura aku. Oke. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Iwa. Kura-kura. Itu Ro, di ro ku, ko di suku. Suku. Ro. Ko di situ Ko lagi. dan ro. Ro. Kura-kura. Tapi- 10 poin untuk Omah ulang rek. Omah ulang reh. Soal yang ketiga. Mana dari pilihan ini yang berbunyi ragu-ragu? Nopianto. Nopianto. Nopianto ragu-ragu itu yang kanan. Toma. Sukune tok dia lagi. Sampai kan tahu apa nih? Dia sendiri. Banyak yang ini suku. Benar. Gitu. Oke, 20 poin, 10 poin. Berikutnya, soal keempat. Mana gambar atau huruf ini yang berbunyi ibu? Aku. Ini. Aku. Sebelah kiri. Iwa. Oh, jelas. Soalnya ada apa tanda cilik? Ho, itu ho. Ho itu kalau depan dibacanya o. Ho itu atau o dibacanya a. Jadi Dikasih. ho dikasih Apa apa ya? paling? Cicak. Cicak cilik. Cecek. Ho jadinya i. Terus itu aksara bo. Bo di suku ibu. Soal terakhir ini 1000 poin. Mantap. Jadi bisa mengalahkan semuanya nih. Nah, Let's mana dari dua ini yang berbunyi tanya? Aku. Nah, Wah, ngel. Wang- Bodoh ya, Cuk. Aku. Kiri. 1000 poin pemenangnya. Yeay. Mas Reni dan Mbak Anja. Ampun. Wah, Mas Reni, Mbak Reni dan Mas Anja. Mohon maaf, Facebook yang bunyi-bunyi ya. Matur suwun. Harus suruh Mas Topeng, Mas Lancar, lancar. Mas Arif, Amin. Mas Topeng. Acara tanggal pinten? 23 November. Di teater besar. Teater Taman besar. Ismail Marzuki. Tapi sebelumnya ditunggu dulu nongkrong cangkruan. Iya. Di Omah Ulang Reh. Dan semua info tentang tanggal 23 November yang di taman ini langsung cek di Instagram Omah Ulang Reh. Omah titik ulang reh. Di follow kakak, nanti kita follow back. Nah, Oke, siap. Rencana ke depan apa? Mau bikin apa lagi? Mau pulang sih rencana. Rencana ke depan cabang mas. Itu yang Cabang, paling cabang, dekat. jadi. Sama kita pengen bikin satu pertunjukan profesional yang melibatkan teman-teman juga di ulang reh gitu. Tapi satu cerita. Oke, siap. Misalnya ya nanti kita tunggu. Siapa tahu nanti juga kita bisa kolaborasi lebih Betul. besar lagi lintas. Siap, amin. Pesen-pesen gawe konco-konco kawanan sih mungkin belum tahu. Omah ulang reh. Yang penting wanita. Wanita. Apapun kudu wanita pokoknya. Sebenarnya kau wendel Gusti Pangeran nih yang subscribe.
Wes. Ya teman-teman jangan lupa follow channel kita Wanito Official, TikTok juga sama, konco wanen. Subscribe channelnya Wanito, like, komen, terus subscribe gitu. Saweria juga boleh, silakan. Terima kasih teman-teman. Wanito. Wanito. Hasilnya manut Gusti.